masalah dunia digital ataupun online yang sekarang ini, bisa katakan seperti itu. Ya, kami juga terus terang untuk program seperti ini memang kami belum pernah secara katakanlah profesional ya. Tapi kalau untuk live streaming mungkin di Facebook kami sudah sering melakukan hal seperti itu. Yang mau kami tanyakan atau mau kami apa, kira-kira bisakah apa? Kira-kira gimana? Nah, langkah-langkah yang untuk bisa kita bekerja sama gitu loh. Artinya bisa menguntungkan untuk kami juga sebagai band dan untuk juga sebagai pengusaha dunia digital. Kira-kira bagaimana langkah-langkah akan yang kita tempuh? Nah, sejauh ini yang jelas dalam hal ini kami sama sekali masih minim pengetahuan tentang dunia seperti ini. Jadi kalau masalah pengetahuan digital mungkin saya juga nggak bisa bilang saya udah hebat atau udah bisa atau apa ya, karena ini kan zaman digital ini nggak ada fase berhentinya. Artinya hari ini kita dapat wawasan tiga, ternyata besok udah harus keempat, besok harus kelima. Jadi nggak ada istilah kita sudah hebat atau sudah lebih daripada yang lain ya. Jadi kalau saya alami ya, sebenarnya semua orang harus pindah ke digital. Karena apa? Karena faktor efisiensinya itu sangat tinggi. Ya, pertama itu faktor efisiensi. Jadi efisiensi di penyebaran informasi atau marketing ya. Baru kedua, efisiensi di pembentukan komunitas. Karena komunitas itu adalah kekuatan semua bisnis. Tanpa komunitas, aku yakin nggak akan punya kekuatan. Walaupun kita itu orang yang hebat. Contohnya kayak saya menguasai yang namanya bagaimana menciptakan atau menghasilkan uang dari Facebook. Tapi kalau saya nggak buat komunitas, mungkin saya bisa, tapi hanya sementara. Begitu kena titik jenuh berhenti. Tapi begitu saya bangun komunitas, semakin banyak komunitas berarti semakin kuat. Nah intinya cuma satu, semuanya itu harus satu visi gitu dan konsisten. Nah sekarang di sini saya membuat dua pola atau dua konten ya untuk trio ya. Satu yang namanya berkolaborasi, satu yang mandiri. Nah kalian kawan-kawan boleh pilih mau yang kolaborasi atau yang mandiri. Kalau yang kolaborasi aku udah terbatas, tenaga sama waktuku udah habis untuk 1 minggu itu ya, kolaborasi. Nah tapi kalau dia sifatnya mandiri itu mungkin tak terbatas, karena aku bisa membuat operator baru untuk melayani trio-trio yang mau bergabung ke sini gitu. Jadi yang berkolaborasi sama apa? Mandiri udah paham belum? Belum lah ya. Belum. Jadi kalau kolaborasi itu gini. Kolaborasi itu manajemennya kita di posisi masing-masing. Jadi kalau trio atau musik itu ya cukup menguasai di bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi trio-trio itu cukup menguasai nyanyinya, musiknya, segala macam. Nah saya tetap di posisi programnya gitu loh. Nah jadi kita kolaborasi di skill masing-masing untuk jadi satu jalur, satu tujuan. Nah tujuannya adalah mendapatkan uang dari media sosial. Untuk sementara ini sebenarnya yang sudah saya kerjakan itu dari Facebook dan YouTube, itu udah terbukti. Nah nanti mungkin ke depan aku coba ke Instagram ya. Nah kalau kolaborasi di sini kita nggak mengeluarkan uang, saya nggak memungut apapun, cuman jangan harap juga saya membayar apapun.
Jadi saya kerja gratis, kawan-kawan juga ya harus berkorban, ya. Karena kalau nggak saya buat seperti ini, apapun nggak ada yang datang, nggak jadi. Jadi memang awalnya itu harus siap berkorban dulu. Kalau saya sebenarnya satu kali show kayak gini per jam per 2 jamnya 500.000. Kalau itu langsung saya bebankan ke trio yang masih start ya, kurasa nggak ada yang mau. Nah kalau nggak ada yang mau berarti kan nggak ada yang terjadi. Nah ini saya mulai dengan kolaborasi. Ya memang berat, ada sekitar 20 yang gagal ya. Jadi habis waktu saya untuk itu, udah capek nggak ada hasil. Nah dari 20 itu cuma satu trio yang berhasil, itu yang Mata Mual trio ya. Nah baru begitu ada sampel yang betul-betul nyata, baru masuk yang lain-lain. Nah sekarang kalau dia kembali ke kolaborasi ya, kolaborasi kita cari uangnya dari Facebook atau YouTube. Nah itu kita bagi jumlah personil. Jadi misalnya personilnya ini berapa? 5 tambah saya 6, berapapun hasilnya bagi 6, baru potong 10% pajak gitu. Contohnya kayak Mata Mual trio kemarin kan, sebenarnya mereka dapat uang 54 juta lebih lah, dipotong pajak sama mereka. Sampai sini potong pajak lagi, kupotong lagi 10%, baru yang itu dibagi 4. Itu kalau kolaborasi. Nah kalau kolaborasi cocoknya itu sih sebenarnya orang-orang yang punya apa namanya, kayak orang mancing itu hobi. Tapi kalau jadi landasan untuk cari duit kebanyakan gagal. Iya, kebanyakan gagal. Jadi kalau dia mau tampil gitu, kalau udah pikirannya untuk dapat duit, itu mayoritas gagal, 100% kurasa gagal. Tapi kalau dia tampil untuk menghibur diri, tapi tanpa disadari dia sebenarnya sudah menabung, ya pemirsanya lah, memasarkan dirinya lah, sebenarnya itu yang nggak disadari dia. Nah itu udah terbukti, contohnya kayak beberapa trio lah, itu bisa saya bandingkan. Trio yang mau tetap eksis live streaming itu tetap diterima untuk job-job, tapi trio yang nggak mau live streaming itu hilang dari mata pemirsa, dan mereka pun nggak dapat job. Iya, jadi ini sebenarnya udah rumus, bisa dibilang rumus pemasaran yang aktual ya. Semakin banyak kita eksis di live streaming, semakin besar kemungkinan kita dipakai di dunia konvensional ya, misalnya di acara, karena semakin banyak orang tahu, oh ternyata grup ini bisa menghibur gitu loh. Nah, jadi itu untuk kolaborasi ya, kita semua sama-sama free, apapun hasilnya itu dibagi rata gitu, potong pajak. Nah kalau yang mandiri, kalau kolaborasi tadi itu wajib kita live-nya di akun Rekan Pro. Baru apabila misalnya kita kontrak 1 juta 1 tahun ya, misalnya 4 bulan berjalan, ternyata ribut lah atau bubar, konten jadi milikku. Nah kalian pun nggak ada tuntutan untuk ini punya kami, wajah kami, nggak boleh. Karena aku juga udah berkorban untuk melayani ya, jadi harus ada hasilnya lah. Nah kalau dalam kolaborasi itu kita sudah misalnya di Facebook udah monetize, kalau bubar itu Facebook tetap milik saya 100%. Tapi kalau di YouTube ya bubar, ini bisa kita anggap ini investasi kita. Kalau ada di antara kita yang mau beli akunnya, uang pembeliannya kita bagi rata. Kalau Facebook nggak bisa, karena Facebook kan emailnya cuma 1. Kalau aku kasih berarti semuanya aku kasih. Sementara di situ ada berapa trio. Tapi kalau YouTube dia kan satu email 1 akun. Jadi kalau kita mau jual pun
Misalnya kita udah monetis ini akunnya, terus bubar damai lah ya kalau gitu kan. Nah kita tawarkan dulu ke intern kita, siapa yang sanggup beli? Biasanya sih pasarannya 20 juta satu akun. Nah misalnya Lai mau beli kan, Lai bayarlah sama aku, nanti uang itu ku bagikan lagi, Lai juga tetap dapat pembagiannya gitu. Atau kalau dari kita nggak ada yang mau beli, bisa kita jual keluar, baru kita bagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Nah tapi kalau misalkan kita udah mau matinya di sini lah gitu ya, kata pahitnya ya kan, kita buat aja akun apa namanya, bukan kayak arisan itu, tapi betul iya, cuman itu belum bisa terbukti lah karena prosesnya lama. Nah tapi kalau untuk sekarang itu sih kebanyakan orang eksis untuk dapat job, itu lebih nyata. Iya, kalau yang untuk YouTuber sama apa ini Facebook itu, YouTuber itu bisa sebenarnya sih satu kali kerja semuanya dapat sebenarnya. Itulah enaknya apa ini, makanya aku bilang efisien tadi, sangat efisien. Kita satu kali show di sini kan, eksis untuk memarketingkan apa diri kita jalan, baru monetis di Facebook pun terbangun ya, di YouTube juga terbangun. Jadi nggak perlu repot satu kali kerja untuk ada berapa jurusan yang bisa kita dapat gitu. Nah itu tadi kalau kita kolaborasi. Nah sekarang mandiri. Kalau mandiri itu berarti live-nya itu bukan direkam pro. Misalnya kawan-kawan udah punya akun sendiri kan, YouTube sama Facebook. Nah nanti yang ngolah aku, tapi secara pemilikan bukan aku. Nah itu nanti ku target sebelum 1 tahun itu YouTube-nya udah monetis, Facebook-nya pun monetis. Nah sampai dia ada bukti rekening masuk ya, itu nanti 1 tahun ku usahakan. Iya, nah itu nanti udah hak klien. Aku begitu lewat kita 1 tahun itu udah hak klien, dan aku pun udah putus hubungan. Masalah klien mau pakai apa studio ini untuk live streaming nggak apa-apa, bisa aja. Cuma secara kepemilikan itu milik kalian gitu. Nah gitu. Jadi itu ada biayanya kalau yang mandiri. Oh, ada biaya gitu ya? Iya, 1 tahun itu aku minta per grup itu sekitar 20 juta. Itu nggak bayar apa-apa lagi, pokoknya live di sini aku apa aku bangun Facebooknya, aku bangun YouTube-nya. Pokoknya sebelum 1 tahun ku usahakan Facebook udah monetis, baru YouTube monetis. Sekarang uang 20 juta lah dikasih sama bapak, mau buat usaha apa? Zaman sekarang nggak bisa, nggak ada. Karena kita mondar-mandir sebulan pun habisnya 5 juta, nggak tahu apa yang mau dikejar. Nah kalau ini kan jelas gitu loh, 1 tahun kita pahit, tahun berikutnya udah tinggal ngegas gitu loh. Kalau kita mau apa dapat banyak ya tampillah banyak. Kalau kita memang nggak mau uang itu ya nggak usah kerjakan. Memang kita drivernya gitu. Biasanya durasinya itu per minggu seberapa kali tampil itu bisa untuk Kalau dari Facebook bagusnya? sih bagusnya minimal dia sebulan 2 kali. Oh, Iya. 2 kali aja ya? Iya. Minimal ya? Minimal sebulan 2 kali. Makanya aku bilang kalau dia dipakai untuk hanya mengisi hobi, tapi dibalik itu nggak terasa dia udah nabung sebenarnya. Itulah tadi yang kolaborasi tadi. Iya.
Tapi kalau kita memang mau punya omset dari sini, ya minimal sebulan 4 kali lah. Iya, kali 2 jam. Durasi minimal tayang itu minimal 2 jam, standarnya segitu. Itu jam 7 lah. Nengok hari juga, kalau hari Minggu jam 3 udah tinggi tuh penonton jam 3. Iya. Ini bisa tanya bebas apa aja ya? Iya, tanya aja. Oke. Terus kira-kira Dekat. kalau apa tuh? Inilah, anggaplah kita udah berjalan ini contohnya. Untuk kita terima feedback dari YouTube sama Facebook itu kira-kira apa itu yang diperhitungkan mereka itu? Kalau Facebook sama YouTube sebenarnya nggak akan menilai bagus atau tidaknya kita. Ya itu hak cipta sih udah masuk ke. Atau dari iklan bukan? Enggak. Enggak, yang mau ditanya dulu apa dulu? Penilaian apanya gitu? Untuk jadi sumber pendapatan gitu loh dari itu. Sumber pendapatan jelas iklan lah semua. Iklan ya? Iklan yang ditempelkan Facebook atau yang ditempelkan YouTube. Nah itu. Artinya nanti kalau sudah terjadi ini, urusan itu semua urusan rekan pro lah ya. Kita cuma tinggal tampil aja untuk live streaming gitu. Iya. Kalau kolaborasi tadi itu. Semuanya. Kalau kolaborasi pun aku yang ngurusin, aku yang buat jadwal. Kalau mandiri pun aku juga yang buat jadwal. Oh gitu. Persoalannya hanya kepemilikan aja. Oh gitu aja ya. Itu aja bedanya. Kalau kolaborasi ya misalnya 1 tahun itu nggak sukses, kububarkan aja. Oh gitu. Iya, aku pun nggak mau Itu habis haknya dari rekan pro mutlak ya. Iya, mutlak. Jadi kalau di Facebook 1 tahun itu harus kejar followernya 10.000. Kalau kalian nggak dapat, gua anggap gagal, stop aja. 1 bulan. 1 tahun. 1 tahun. Karena nanti kalau udah 10.000 iklan udah masuk, terus dapat duitnya pun udah pasti. YouTube juga gitu. Enggak, kalau YouTube kan 1.000 aja udah monetis. Tinggal kita kalau mau dapat duit banyak ya kita naikkan subscribe. Itu tinggal ngegas namanya. Gitu. Tapi kalau Facebook itu 10.000. Bisa kita dapat 10.000 pengikut. Jadi untuk rekan pro, untuk yang diproduksi rekan pro sudah ada berapa grup ini? Untuk trio atau grup sebenarnya single yang udah kolaborasi udah banyak. Cuman yang sukses itu 1 lah masih. Tapi yang proses itu ada 3. Oh. Sukses itu dalam arti kadarnya masih mereka udah dapat bintang gitu loh. Oh gitu. Jadi mereka memang udah bintangnya Facebook. Jadi mereka setiap show ada penilaian dari Facebook? Bukan, fansnya itu udah ngirimin bintang. Bintang itu uang loh. Oh gitu. Nanti aku jelasin kayak mana mereka dapat duit. Ini nyata, nggak ecek-ecek. Jadi kalau mau bisa lihat situ kan? Iya, daripada skater mendingan ini. Aku yang tingkatkan. Aku yang meningkatkan. Jadi ini ya contoh yang ada ya, kita coba Mata Mual Trio. Jadi Mata Mual Trio itu nih kan, Mata Mual Trio itu dia di akun Rekan Solusi Batam. Oke. Nah, mereka prosesnya kemarin 6 bulan aja. Nah 6 bulan mereka udah jadi bintang Facebook. Nah bintang Facebook kan. Nah di Facebook ini ada yang namanya fitur-fitur. Setiap fitur itu menghasilkan uang. Contohnya ada fitur yang namanya
Ini ya, sabar ya. Nah, ini ada fitur yang namanya artikel instan. Artikel instan ini memang saya sendiri belum belum apa ya, belum eksis di sini ya karena dia harus pakai web ya. Baru ada juga pengelolaan kolaborasi merek. Ini juga pakai harus lewat web. Jadi aku belum apa. Nah, ada fitur namanya bintang, bintang Facebook. Kalau bintang Facebook itu udah sama dengan artisnya Facebook. Jadi mereka bisa dikirimin bintang yang nilainya dolar. Contohnya seperti ini. Yang Baru kirim bintang itu dari yang punya Facebook lah, yang penonton. penonton. Jadi kalau mau dapat duit banyak ya ciptakan komunitas pencinta musisi. Seperti Enjoys itu mereka punya pemirsa dari Los Angeles, real Los Angeles sama Spanyol, dan terus mengikuti. Jadi ini kita kan udah masuk di global ya, bukan mainnya di scope apa, memang mainnya di coupling baru, tapi jangkauannya itu udah dunia gitu loh. Jadi nah inilah fitur-fitur Facebook yang bisa menghasilkan uang. Yang jelas yang pernah kita rasakan itu bintang, acara online berbayar. Nah 10.000 itu nanti ini iklan yang in stream sama on demand. Nah ini kita dapat kalau udah 10.000. Kalau udah dapat 10.000 ini nggak perlu lagi nyanyi di sini. Jadi Live dari rumah, ngobrol-ngobrol sama istri, udah datang iklannya, udah duit semua itu. pokok tampil kita ada duit. Iya. 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 Makanya kerjanya setahun lah kalau kalau pernah kayak nonton kayak siapa? Aku nggak boleh. Semuanya nggak boleh sebut nama ini ya. Kan ada yang orang ngoceh terus. Ini apa ini ngoceh terus? Padahal dia dapat duit itu. Karena ada iklan. Nah, jadi ya ini nanti sebenarnya kita itu udah besar. Kalau begitu udah intinya kejar aja 10.000 pengikut di akun itu. Udah. Nanti kan kalau udah 10.000 ku jadikan admin, nggak perlu lagi show di sini. Lae di rumah sama istri bla 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 bla. Abang bla bla bla. Jadi kontennya makin banyak. Itulah kekuatan komunitas. Beda misalnya aku sendiri. Aku capek stop, nggak ada yang membackup. Gitu. Nah, jadi untuk kemarin itu satu trio itu kemarin inilah apanya hasil bentuk pembayarannya. Bentar ya. Nah kayak gini ya. Jadi nanti kalau gabung dengan rekan pro semuanya itu transparan. Jadi nanti semuanya aku laporkan. Contohnya kayak rekan ini ya. Nah di sini kan dia ada payout. Jadi yang sudah dibayar. Nah ini kita bisa lihat di sini. Nah dia akan tunjukkan inilah yang sudah dibayar. Inilah totalnya. Kecil sih 3.800. Nah ini semua tergantung kerja kita. Kalau kita kerja ya ada hasil, yang nggak ada kerja ya nggak usah mimpi. Kita kerjakan pun belum tentu ada hasil loh, jujur aja. Belum terus langsung menghasilkan. Nah kalau kayak Enjoys Trio itu dianya sini. Nah inilah yang tadi yang $3, dia kan dia tunjukin di sini. Nah ini dia. Nah nanti ini aku buat laporan.
Ini loh kita dapat duit sekian. Oke. Jadi nggak ada yang tertutup dari aku. Nah, tapi kalau tim ini ada dana, bagusnya mandiri sih. Jadi teknologi ini kan sebenarnya nggak sulit. Suatu saat bisa dapat menghasilkan, bisa mandiri, buat aja sendiri. Gitu loh. Kalau kayak aku sih nggak harus kesini semua lah. Makin banyak yang seperti aku ya bagus. Dunia makin rame. Kalau semuanya ke aku cuma di tempatku nanti yang rame, tempat lain enggak. Gitu loh. Karena nggak ada ruginya bagiku, karena apa? Bukan uangku yang diambil. Gitu loh. Beda dengan prinsip konvensional ya. Kalau Lai jual handphone, aku jual handphone, pasti Lai cemburu sama aku. Wah, nanti pasti Lai takut dikalahkan gitu. Kalau ini jangan. Kita itu berpatokannya di kata media sosial. Medianya apa? Facebook sama YouTube atau Instagram. Tapi yang paling penting itu sosialnya. Jangan cerita kita sukses kalau nggak melakukan sosial di media sosial. Sosial itu ya pengorbanan. Kalau langsung Lai datang ke sini berapa hasilnya, nggak akan ada yang terjadi. Tapi kalau Lai datang, aku siap untuk 1 tahun nyanyi di sini. Ya mungkin dari Facebook ada fitur yang datang. Coba Lai, tadi saya kolaborasi sudah paham lah sedikit, banyak paham. Kalau kolaborasi tadi yang mandiri tadi gimana kira-kira? Tadi kan Lai bilang, rekan Pro bilang tadi cuma masalah kepemilikan akun ya. Iya. Tapi kan masalah pembiayaan juga tersangkut, enggak? Iya, kalian lah bayar aku. Jadi gini, yang perlu kalian bawa itu satu uang, Baru karya. baru karya. Dan nanti masalah Facebook akunnya terserah, akun baru kah atau akun yang sudah ada. Ya, jadi gini aja lah, kita nggak usah bawa uang, bawa karya aja lah dulu. Oh gitu. Iya, tapi aku udah terbatas loh. Aku udah 1 minggu ini udah full. Iya. Udah terbatas. Terus kemampuan finansialku pun terbatas. Untuk 1 tahun berat juga loh. Kalau mandiri, aku bisa istilahnya ku didik anggota 1 untuk melayani, kalian jalan gitu. Berarti yang jelas untuk kolaborasi udah tertutup gitu. Iya, dibilang tertutup enggak lah. Enggak. Aku lebih Masih ada cenderung kesempatan? bilang iya ada kesempatan, cuman takutnya aku yang nggak sanggup untuk apa namanya ya, memenuhi semua akomodasinya. Iya, karena waktu aja 1 minggu cuma 7 hari, sementara trio itu udah ada 7 loh. Nah, kalian mau di hari apa? Nah, tapi kalau kalian datang ada dananya, ya ini kan ada lantai 2, ya nanti khusus lantai 2 untuk kalian. Aku bangunkan lagi 1, jadi harinya nggak usah ditambah, tapi tempatnya yang ditambah. Besaran dananya berapa kira-kira? Sekitar 20 Sekali bayar? itu. Kalau sekali bayar bagus sekali lah. Cicil? Kalau itu gimana termin pembayarannya? Kita per 3 bulan nggak apa-apa. Per 3 bulan. Nggak berat lah, kalian kan ada 5, 20 bagi 5. Yang jelas nanti Facebook itu bisa ku terawang lah ya, 3 bulan udah monetis. Monetis itu bukan berarti dapat iklan ya, tapi dari fitur-fitur itu kita bisa buat dapat, contohnya dapat online berbayar. Online berbayar itu seperti Enjoy itu. Jadi lah ini kerja bisa jual show yang kita tunjuk, yang kita buat itu bisa dijual. Iya, jadi bisa mengembalikan uang yang 20 itulah sambil berjalan sebelum 1 tahun. Atau nanti dapat fitur lagi langganan per bulan.
Jadi orang mau nonton itu harus bayar kayak rekening listrik, setiap bulan bayar dia baru bisa gitu ya? nonton. Iya. Coba ada pertanyaan kawan-kawan, coba. Iya. Oh, udah. Makanya. Oke. Sekarang isi konten. Ah, Kalau dari kami kan ini bukan lagu Batak semua. iya. Artinya malah presentasinya sedikit. Kalau menurut Lai kira-kira yang karya akan kami bawakan seperti apa biar lebih bagus dia? Ada gambaran nggak kira-kira? Atau dari kami aja itu? Iya, kalau aku sih nggak bisa Ada menyarankan? nggak bisa menentukan ya Nggak bisa ya? apa yang kalian mampu. Tapi ya kawan-kawan lah mampunya di mana. Paling nanti kalau protes kan aku paling jago nih. Paling ku protes, ku kritik atau ku improve. Paling di situ. Tapi kalau untuk kalian harus seperti ini nggak bisa. Paling misalnya akustik ya gitu, band ya. Ya udah kita nanti labnya di outdoor gitu. Nah, atau bisa kan kita sambil live sambil memasarkan sesuatu usaha kan itu bisa mengembalikan uang yang untuk bayar aku. Terus alat-alat kita udah dari mana? Dari siapa nanti? Dari kita kah? Dari Semua kalian? alat aku semua. Oh gitu. Kecuali alat musik ya. Iya, maksudku alat musiknya dari kita berarti. Iya, kita yang ada keyboard aja. Keyboard aja. Sound system, audio, mikrofon semua dari kita. Iya. Sebenarnya kalau rental sound system kan 2,5 juta, 20 juta berarti cuman berapa kali lah itu. Gitu. Tapi ini kan enggak, aku kan hanya memang mau bentuk komunitas. Jadi lebih besar komunitas itu uang itu lebih besar daripada kita cari uang yang besar tapi long termnya nggak dapat. Masalah alat gimana, Dek? Ada yang perlu kita tanya? Kira-kira yang kita butuhkan. Keyboard sama mixer. Iya. Mixernya 12. Speakernya nanti kita kalau memang serius usahakan pakai Hooper lah yang apa aktif. Karena kan gini, hasil yang di sini sama hasil yang di online itu nggak akan sama. Jadi patokannya bukan yang di sini. Iya, patokannya hasil yang di online-nya. Iya. Jadi nggak usah repot. Kayak ini pengalaman ini kan repot orang itu apa? Cek kurang naik ini, kurang naik ini. Kalau di sini memang ya Flat aja ya? iya flat aja, nggak usah diprotes. Nah nanti evaluasinya setelah kita atau biasanya 1 jam sebelum datang kita cek sound 1, 2 lagu 3 lagu apanya yang kurang, bassnya, treble-nya apa itu teknis aja sebenarnya itu. Sound system 4 biji itu aja nya. Kalau nggak ke atas ke kiri ini ya itu aja nya semua, nggak ada yang lain. Jadi yang paling penting kurasa itu bukan hal yang sulit lah. Yang sulit itu sebenarnya komitmen kita sama konsisten. Kalau masalah teknis itu kurasa nggak perlu dibahas lah, nggak perlu dibahas. Mik. Jadi orang dengar, kalau nggak dibisit makatai. Cek. Nah, yang lebih menguntungkan ini sekarang kontennya ini dari Facebook atau dari YouTube ini yang lebih Itu sama aja. sama aja ya. Cuman variabel-variabel yang bisa kita temukan itu paling banyak di Facebook. Dia ada fitur tantangan, ada fitur berlangganan. Tapi itu juga nggak semua orang sanggup ngerjakan. Cuman kalau dikerjakan pasti jadi uang. Contohnya fitur berlangganan, ya kan? Rate-nya kan kita yang buat.
bisa 100.000, bisa 50.000. Nah tinggal kalian bisa kerja nggak, maksudnya mencari langganan. Kalau bisa kalian cari misalnya langganan penontonnya 500, berarti 500 kali 50.000 berarti sekitar 25 juta kan. Ah itulah gaji kalian setiap bulan, bagi 5. Padahal nggak digaji pun tetap nyanyi-nyanyi ya kalian. Kalau aku sih pribadi sih kalau bisa ya apa kolaborasi lah kayaknya lebih. Aku kan terbuka aja, kemampuan di waktunya ya Nggak bisa di setel lagi tuh. Salah sore kan bisa lah sekitar 3:30 gitu. Sebenarnya kalau mau lagu kalian lagu-lagu barat ya. Gabung. Nah itu nggak semua bisa kalian nyanyikan. Karena kalau di Facebook itu dia Ada larangannya, ada apanya, aturannya. bukan dibisukan langsung. Live streaming itu langsung dibisukan. Itu udah terjadi kemarin waktu kami di Mailchimp. Oh gitu. Langsung bisu, nggak bisa di share, nggak bisa diapa-apain. Kalau lagu Batak on aja terus. Kalau lagu Batak selagi dia masih berbagi itu bisa kita nyanyikan. Jadi gimana menyeleksi lagu itu ya? Yang bisa nyanyikan sama Dari kita? pengalaman kita lah. Kita tag dulu satu lagu, kita lempar ke YouTube. Kalau diblokir ya jangan dinyanyikan. Biarpun dibikin cover gitu. Iya. Oh. Terus kayak yang live-live di Jakarta itu berarti gitu dia. Is- Mereka berjalan terus tuh. Iya. Sama aja kalau dia masuknya ke lagu-lagu barat terutama itu kayak produksinya G musik ya. Itu paling nggak bisa itu. Itu paling kejam tuh, dia langsung dibisukan semua konten kita sebelum kita hapus punya dia. Hah? Sortir lagu. Kalau enggak kita ya bermodal lagi. Kita beli hak cipta. Kontrak per bulan. Ke yang punya lagu, yang mana? Enggak ada yang punya label lah. Iya. Jadi nanti kita beli royalti, mau lagu apa kita nyanyikan bisa. Jadi seniman itu memang mahal. Belajarnya susah, dapat duitnya susah. Betul itu. Belajar susah, dapat Ah. duitnya susah. Susah. Cuman sekali dapat nggak susah lagi. Gitu. Sebenarnya arah kalian lah mau kemana? Apakah kalian mau cari duitnya di media sosial ataukah kalian hanya media sosial itu sampingan tapi kita kejar, kan banyak orang pesta-pesta privat ya. Kalian diundang Kalau itu kayaknya kami enggak terlalu ke situ. enggak ya? Enggak. Tapi langsung ke media sosial aja. Medsos saja. Kalau ke media sosial ya udah kita, kalau ke media sosial bagusnya sih langsung cipta lagu aja lah. Cipta lagu. Hmm. Lagu sendiri. Hmm. Itu kendalanya. Mahal Selama kan? ini. Tapi aku tadi jadi pertanyaan juga, lagu-lagu yang langsung dibisukan itu ya, agak repot juga kita nih berarti. Soalnya lagu kita kebanyakan barat lah ya. Kebanyakan lah. Lebih dominannya. Kayak lagu Eagles, Bee Gees, Beatles, Iya. Michael Bolton, lagu Iya. lama country itu. Enggak, itu bisa nanti ku tunjukkan. Atau ada listnya kah kira-kira gambarannya? Oh, harus tryout untuk menguji ya. Jadi setiap lagu kita uji. Berarti itu Nah, itu nanti bisa contoh ini ya. Dia kalau memang
Kan uangnya ya? Bukan. Nggak bisa. Akun kita bisa Akun ditutup. kita tutup. Kita bawain lagu ini, akun kita tutup. Harus buang ya? Kayak curi gitu. Curi royalti kan. Bisa hijau lagi bisa. Tapi kalau dia Bayar masih misalnya gini, ini klaim, ini kan kena klaim juga nih, ya kan? Tapi statusnya masih berbagi hasil, ini kan masih ada berbagi nih. Ini aman. Bisa berbagi ya? Iya. Kayak Lady. Oh, Lady. tapi banyak itu yang bisa berbagi ya, Ray, ya? Banyak itu yang bisa berbagi. Berarti kurasa tinggal lihat namanya aja kita. Konten mana itu satu dan dia nggak bisa gitu. Yang nggak boleh kalian nyanyikan itu kalau dianya itu ini lah. Aku kasih contoh ya. Ini kemarin kan main. Ini nggak boleh langsung buang aja. Tidak nanti lupa. Nyanyi lagi. Kita ngecek lagi lagunya. Soalnya begini Pak. Tinggal kita klik aja di konten channel. Oh, Betul kita 10 lagu. Oke. Ada satu lagu dan merah semuanya. Merah. Nah masuk konten kita. Enggak semua. Satu enggak. Gara-gara satu lagu itu. Iya. Semua habis. Tutup. Iya. Ya, Bukan kita satu. dibuang. Bisukan semua. Tadi bisiukan sama Facebook. Kalau dibuang yang merah itu aja. Itulah pengalaman Bayar. saya kemarin. Bayar Kalau royalti. ini Bang. Ya gitu. Ini kalau ada produksinya G Musico, itu boleh dinyanyikan. Si Musiko ya. Jadi yang menyanyikan si Proprint itu udah nggak usah karena mereka langsung ambil alih semua, blokir ini. Aku diblokir Pak. Itu kita lihat dari YouTube. Hah? Lihat dari YouTube. Dari konten channel. Dari Deskripsinya lah, deskripsi. Konten channel. Enggak, maksudnya lagu yang nggak bisa misalnya kayak lagu Goodbye dari, misalnya. dari pengalaman. Pengalaman. Nanti kan kita kan contohnya kita mau bawa lagu nih. Otomatis kan kita tanya ke Lai ini. Itu Iya. kami mau bawa gitu. Nanti Lai ini nanti tugasnya untuk mencari konten yang nggak bayar Iya. atau gimana. Itu tugas Lai itu gitu. Makanya aku terpakainya Di situ gitu. Jadi Lai itu nanti yang akan memanagenya gitu. Ini nggak bisa loh, ini bisa gitu. iya dia Jadi Lai ini nanti urusnya gitu. terus dia jangan ngelawan. Lihat dari muka kalian lawan semua ini. Ngelawan nggak kuat aku ngelawannya. Dari muka kalian melawan terus sih. Nah itu sebenarnya fungsi uniknya. Kadang-kadang gini, udah aku bilang ini jangan dinyanyikan, tapi tetap dinyanyikan. Lawan juga ya. Nah, akhirnya kena. Kena next lah. Kena sol. Langsung di band itu. Iya. Plus satu Jadi tuh. seandainya lah ini, ada 10 konten yang kita masukkan ini kan. Tak. Satu kena merah. Akun kita langsung berkuit. Enggak kan? Satu Uang yang kena. merah itu normal lagi ya? Kalau kita kalau itu yang sering itu kan kalau dia kita terjadi berulang kali kita mengerjakan seperti itu kan rekam jejak itu kena dulu. Nah itu mungkin. Tapi kalau satu kali kena peringat, kena Ulang lagi Kalau kesalahan. 2-3 kali. aman ya. Nah. Tapi tergantung juga sama pemiliknya. Pemiliknya itu kan ada option. Gimana menurutmu punyamu udah diambil si Anu? Dibisukan, berbagi, atau hapus? Dia yang punya hak. Ada pilihan ya. Jadi konten semua lah. Ya. Itu bisa dilihat dari YouTube-nya nggak? Bisa? Bisa. Misalnya gini, ini aku pengen nyanyi lagu Rumah Kita, misalnya. Nah, itu gimana misalnya ini? Ya. Harus dilihat di mananya? Yang ditunjukin tadi yang merah Yang tadi. Bukan, ada lagi itu. Ada lagi. Ada lagi. Berarti disitulah peran beliau. Itulah perannya. Itu nanti kuterangin semua. Ya. Kalau kita udah punya ikatan lah, aku nggak akan tertutup. Rangin. Jadi setiap kita tampil kita serahkan. Ini nggak boleh. Ini. Jadi beliau yang putuskan yang mana yang bisa, mana yang harus kita apakan gitu. Misalnya kita siapin lah Nah. lagu 10, 20 lah. kiranya 10, 5 atau kunci ya, 5 kita Kunci, tampil. tak tampil lepas. Tapi Nah. yang aku lihat ya, aku kan banyak juga kawan di Facebook atau banyak kawan penyanyi yang di Jakarta di mana. Ya cuma rekan pro yang rutin mengadakan seperti ini. Enggak juga. Karena gini, yang ya, biar kenal orang. Kalau yang punya status Facebook seperti ini mungkin sekepri baru aku ya. Punya tantangan dan menghasilkan duit. Ya. Nggak ada. Orang Jakarta pun datang bertanya kok ke sini. Kayak mana caranya katanya. Itu 2 semester aku bilang. Habis pulsamu aku bilang. Nah,
Kalau kau bergabung tetap kuajari kok, aku bilang. Gak ada masalah, tapi kalau menerangkan secara kayak gitu sulit karena kan Facebook sendiri pun setiap hari itu berubah. Contohnya tadi malam kami kan dapat bonus $530. Aku terlambat mengklik. Bonusnya hilang. Itu bisa dibuktikan sama trio yang tadi malam ya. Mereka ada di sini. Asik kami ngobrol, nggak kuklik, hilang. Iya, terbatas. Jadi disitulah gunanya ada admin. Iya, jadi admin harus tetap di depan komputer terus. Itu kemarin 530 lah hilang. Iya, US. Nah, baru kalau Facebookku ini dia udah sama kayak paling berapa orang lah yang punya kayak gini. Enggak semua. Jadi kalau aku buat fanspage baru pun itu langsung monetis. Iya. Bahkan itu belum ada yang ngisi, udah monetis. Belum, nggak ada yang ngisi trionya, kosong. Iya, logo dolarnya udah keluar. Awalnya permintaan ini, kita kolaborasi aja. Apa? Enggak, setelah kupikirkan kiri kanan, nah, kayaknya auranya di situ. Bagaimana kira-kira? Misalnya orang Batak jarang kolaborasi ya. Main sendirinya bisa jago-jagonya. Justru itulah Jawa
Padang. Jadi kolaborasi. Betul-betul kolaborasi ya. Bentuk kolaborasi. Real ya. Real, fakta. Baru menurut Bapak. Sekarang gini, sanggup nggak jual tiket? Kayak mana caranya itu jual tiket itu? Nanti ku buat tutorial ya. Itu kan ada Batak Song. Nanti ku ganti jadi DGB. Udah. Nanti start dari keluarga lah sama kawan. Ambil profilnya, cari. Contohnya DGB. Cari. Klik tombol ikuti sampai berubah jadi mengikuti. Baru nanti kita jual tiket. Iya. Harganya berapa tiketnya itu? Terserah kita. Sanggup nilai jual kalian berapa gitu loh. Untuk per sekali apa? Untuk Per tiket. Jadi sekali show gitu. Iya. Jadi nanti dia ada 2 versi. Kita jualan konvensional bisa, tarik uangnya, baru aku kirim akses dari sini. Ada juga dia yang bisa langsung bayar pakai kartu kredit atau pulsa. Dia nggak perlu lewat kita, langsung ke Facebook dia bayar. Itulah tadi, nanti uangnya masuk ke logo dolar yang 0 tadi. Biasanya di kisaran berapa? Kalau Trius ini 35.000. Jadi mereka nyanyi masih di pintu itu udah pegang duit 1.750.000. Jadi jangan merasa artis kalau tiketnya nggak laku dijual. Itu dia. Tanggung jawab juga. Harus tanggung jawab dong. Jadi ngakunya hebat lah, apalah, kusuruh jual tiket nggak laku. Kan bikin malu. Pilih-pilih ini semua. Jadi kurasa kalau 50 tiket kan 5, diwajibkan aja 10. Itu wajib ya. Wajib lah. Jadi nanti ada biaya operasional kita. Kalau aku semua yang nanggung, enggak. Jadi kalau kayak Enjoys ya, jadi mereka kan sebelum live kan udah bawa uang tiket itu kumpul semua uangnya. Itu lebih biaya operasional. Contohnya kita kan kena di jam lapar itu kan, mau makan apa kita? Udah sop ikan, udah order, uangnya dari situ semua. Jadi kita live streaming betul-betul enjoy. Ada yang dinikmati, ada kayak beli aqua apa segala macam dari situ semua. Iya, gitu loh, operasional karena itu iya. Nah itu nanti kita kerjakan pun nggak setiap show. Itu untuk berbayar aku jadwalkan setiap hari Minggu aja. Terserah kalian lah, kalau mau sore kita sore. Kalau hari Minggu ada. Pak jangan orang. Kalau mau Minggu itu kita standby di sini jam 2, start jam 3. Jam 6 terlalu mepet itu. Untuk kami. Jam 7 kami udah on. Kalau enggak kita mainkan di Batam View live streamingnya. Cuman biaya aku macam mana kan gitu. Enggak lah, sebulan 2 kali lah. Ya, itu lebih kalian punya apa lebih eksklusif. Nanti aku pasang 3 kamera, udah.
Aku satu kali show itu kayak kemarin 5 juta loh. Kalau udah peralatan semua. Rasa kayak gini menurutku sih lah ya, kalau Hmm. bisa masuk ya ini dari hati ke hati lah ya. Untuk awal ini kita sambil kita melihat perkembangannya dulu, saling berkorban lagi kita. Yang mau dikorbankan apa? Itu sekarang. Kayak live kita kan mau bikin show contohnya Batam View 2 kali sebulan tuh, Ya. ya kan? Nah, ya weh, biaya live sana ya sama lah kayak kita juga biaya kita ke sana gitu. Kan nama kalian yang kunaikkan. Kalau nama aku udah di atas. Aku 1 juta apaku. Jangkauan apaku. Media sosial. Entah di awalnya lagi. Iya. Karena kan memang harus peralatan lah ya. Peralatan penyusutannya kan pasti ada. Iya. Itu pasti rusak. Kalau bawa keluar pakai sabun pasti nanti kayak kemarin aja. Ini buka di sini dipasang sana. Ada aja yang korban. Itu kemarin inilah korban. Ini yang ini masa ganti dan kalau dia tetap kayak gitu nggak bisa rusak. Nah, barang-barang apa ini sekarang elektronik sekarang. Sebenarnya lebih eksklusif di situ. Nanti pasang 3 kamera udah. Vokal, satu nanti all round. Pas lain notif gitar, tangannya lah aku ambil. Pas lagi meresapi gitu baru lah wajahnya kan. Wah, yakin eksklusif. Sebenarnya kalau kalian bisa dapat itu apa namanya sponsor, itu bisa jadi akomodasiku. Nanti di show kalian itu kita tempel logonya. Kayak perumahan, langsung kontrak aja. Berpikir juga masalah sistem. Kepikir juga sampai ke situ gitu, cari sponsor, backup. Cari sponsornya itu langsung kontrak. Misalnya kita show-nya berapa kali sebulan? 2 kali kan? Tayangin. Langsung aja minta 1 tahun kontrak. Tapi kita harus kerja, feel-nya harus Tuan Amin, nonton. Aku Tuan Amin. nah itu. Kita harus kejar view 20.000 penonton. Baru layak jual iklan. Berasa nggak sulit? Lah yang berteman di Facebook berapa? 3.000-an. 3.000 apa? Udah 2000-an lah. 2.000, 5.000, 5.000. 5.000 udah 10.000, 2.000 udah 12.000, tambah lagi aku 5.000, udah selesai. Tinggal siapa yang bisa ngelobi cari apa? Terus sponsor itu. Itu di angka berapa kira-kira? Apa? Angka kisaran Perusahaan. kurusnya ininya dari sponsor itu. Kayak mana kira-kira ceritanya? Loh, itu kan unlimited ya, bukan? Unlimited. Saya minta 20 juta tuh nggak apa-apa. Atau minta 50 setahun kita Terus kali tayang kita harus tampil lah Iya. belum apa ya program mereka. saya proportis kan. Kita tampilkan lah Ke perusahaan. kayaknya udah pernah kan kita nyentuh Ya. Itu apa dia? Kayak running text lah atau kayak stuck ya? Orang gini ya? kayak mana lo nonton TV kayak gitu Kayak gitu. Jadi kita syuting perusahaan dia dikasih ke dia ke kita gitu. Kita yang promosikan dia. Jadi sebelum kita tayang dia tampil. Iklannya dia. Dia tampil gitu. Contohnya Arsikon tampil di berapa menit Boleh kan? juga jadi solusi. solusi aku udah kukerjakan Iya. Di komen di Facebook loh, suara kita nggak kedengaran. Harus pakai mic ini. Jangan anggap orang ini harus pakai mikrofon ini. Iya. Tadi si Dinop, mana suaranya katanya? Dinop, suaranya udah kedengaran nggak? Nah udah katanya. Dari Padang dia. jadi sebenarnya kerja kita ini membangun pergerakan ekonomi juga. Kalau orang mau
apa namanya beriklan di kita, berarti dia memang ada niat menggerakkan usahanya kan gitu. Tapi kalau semua orang tak mau beriklan, berarti memang tak mau dia menjalankan usahanya. Berarti itu tayang sekali di FB sama di YouTube, Iya, langsung, iya. sama waktu bersamaan ya. Iya. Nanti kalau cuman aku belum bisa janji, tetap kuusahakan langsung 3 ke Instagram juga. Instagram kan kita dapat penonton milenial. Iya. Berarti tadi yang pertama kolaborasi masih masih ini ya. Kedua solusinya biaya sendiri kita atau cari sponsor. Itu ya. Sebenarnya kalau sponsor mau kolaborasi mau mandiri pun itu nggak ada Nggak masalah. Masalahnya itu aja di kepemilikan aja. Nah kalau dia sebulan 2 kali mungkin aku bisa lah, bisa ya. Kalau bisa jangan. Kalau bisa pastikan lah ada sponsor. Jadi aku juga mau beli bensin nggak mikir. Sampai sana marah-marah kan. Banyak ya yang di sana lebih marah lagi. Udah jelas kalah aku. Kusapa dulu sebentar ini. Edinop, suaranya udah kedengaran kan? Siapa lagi nih? Ferry Parhusip, salam dari Andi Parulian. Bonar Hutapea ada di Bandung kayak ini, Paribanku nih. Lai Pariston juga. Salam sehat. Siapa Pariston lagi? Batubara. Horas. Iya. Sigian, Horas, semua. Tunggu kita nanti ya, akan live streaming nanti dalam waktu dekat ini. Mamanya Keleng. Ada mamanya kalian di sini. Olin ya. Iya, Horas Horas ya. Oke, jadi begitulah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jangan lewat telepon, nanti kuterangkan pun tetap bingung. Soalnya yang jelas apa tuh? Kalau lagu-lagu kami yang bisa kami suguhkan itu presentasinya mungkin kebanyakan lagu barat, bisa dibilang, atau Mandarin atau luar dari lagu Batak lah. Batak palingan lah 20-30%. Kalau Mandarin kayaknya Indonesia aman itu ya. Enggak, semua juga itu gitu. tergantung dia labelnya kemana gitu loh. Kalau dia labelnya ke yang tadi, itu nggak usah dinyanyikan. Itu dia pasti bisukan, blokir. Tapi kalau dia statusnya berbagi, kita hajar. Cuman dapat duitnya kecil. Tapi kan kita nggak ke situ, bukan ke situ dulu orientasinya, ke eksis dulu. Horas Rumkit Itoku, Horas. selamat sore. Kalau dari Untuk kondisi sekarang kayaknya show-nya ini di mana kan gitu. Oh, di hotel ini gitu. kalau itu bisa kupastikan belum Bisa ya. bos itu. Maksudnya untuk mengeluarkan itu kan? Ya, jadi sponsor kita lah. Nah, Berarti dari luar lah. harus dari luar. Nantilah kita pikirkan kalau ke situ. Yang jelas kalau kalian bisa dapat sponsor, udah kolaborasi nggak ada masalah. Aku terus terang di kos itu berat aku. Kalau bukannya aku nolak ya, maksudnya apa ya? Tetap kemampuan itu pun kita harus terbuka gitu loh. Jangan sampai si Panggaron nanti kewalahan juga. Iya, iya. Kalau masih 4 trio, 5 trio mungkin aku trio di sini tangan kiri kerjaanku masih bisa. Tapi kalau udah lebih waktunya yang nggak cukup.
Karena nanti harus butuh editor juga. Jam-jam berapa ya mereka itu biasa live? Tiap hari Nanti apa? ada, Jam berapa? Jam 7. Ntar lagi datang ya Arti. Oh ya, Iya. Iya. di sini. Sini. Jadi seandainya kita pun nanti direkam pro juga. Kalau kolaborasi ya pakai yang Batak Song itulah, ku rubah namanya. Atau ku buat yang baru aja sekalian start dari nol. Lagi semangat kolaborasi. Ya. Ya Horas udah. itu Dewi Burmanik Batam. Horas. Gaya udah oke kan? Mau live streaming kan? Pride juga nonton ya. Siapa lagi nih? Oh ya, sekalian aja lah ajukan, siapa tahu ada mau sponsor per bulan boleh gitu. Di sini? Iya, untuk acara lain lah. Jadi siapa tahu dia punya usaha fashion atau apa gitu bisa. Nggak mesti harus satu. Dia kirim aja foto-foto produk dia atau jasa dia, baru data dia, nanti aku yang edit. Jadi setiap misalnya 2 lagu kita masukkan usaha dia, kayak TV lah. Nggak pernah nonton TV lagi ya, handphone ini. Skater ya. Horas lai manulang lai manulang rumkit itokku Rita Sibarani dokter di Medan. Horas. Kurasa nggak sulit lah, orang musisi lama kok, kan hanya tinggalannya merefresh aja nya. Hah? Jangan cerita nasib lah. Berbuat aja dulu baru nasibnya ada. Makanya ini kita lagi Kalau nasib dulu diceritakan ya nggak jadi lah. kita kasih jempol dulu. Horas Lai Rumkit. Terus masalah tiket tadi gimana? Itu sebelum gimana? Apa itu tadi? Jadi kan kita jadwalkan. Nah. Bisa 2 minggu sebelum kita buat jadwal. Hmm. Jadi 2 minggu sebelum itulah kerja jual tiket. 2 minggu sebelum. Iya. Unlimited lah itu. Apanya? Harganya. Terserah kita kan? Kita hanya bisa jual 50 tiket. Maksudnya per orang aja? Satu kali show itu Ah, kita hanya bisa jual 50 tiket. batasannya itu aja. Iya. Oh gitu. Harganya yang kita bebas. Kenapa harus 50 aja? Ya segitu yang dikasih Facebook. Oh, ada batasannya juga. Udah betul-betul ahli dunia medsos lah ini. Aku udah sampai langganan berbulan ya. Langganan per bulan itu tutorialnya aku buat sendiri. Terus kalau kawan-kawan kita yang dari luar pakai kartu kredit gitu, pakai apa nih? Cara untuk pembayarannya itu biasanya? Ada yang manual, ada yang kartu kredit. Kalau manual gimana? Manualnya itu tadi, temuin orangnya, beli tiket kami lah, kami mau show tanggal sekian. Oh, Nah, bantu dia register. Itu konvensional. Tapi kalau yang udah punya kartu kredit dia bisa booking langsung sendiri. Yang kerennya sih kalau kalian punya penggemar nanti dapat fitur di langganan bulanan. Itu udah sama aja kita jadi karyawan Facebook. Kita pasti gaji bulanan ada dari penjualan berlangganan. Contohnya gini lah ini bisa dapat kawan 10 berarti 10 kali 5 kan udah 50. Kalau langganannya sebulan 100
Udah berapa? 100 kali 50 kan? Berapa? 5 juta? Iya. 5 juta. Luga Simbolon, Horas. Horas. Kira-kira sudah dah, sudah nggak lagi mau tanyakan lagi sama bapak kita nih untuk sementara. Ya, pastikan aja dulu. Kita mau live-nya di mana? Di Batam View atau mau di Sini aja. Nah, kalau di Batam View ada problem kira-kira nanti. Akomodasi lah itu. Terus terang aja itu kan. Nah. Lagian jamnya di sana tertentu. Ya, tertentu juga. Kita mainnya itu jam 7. Enggak apa-apa. Kalau dia akurat nggak masalah. Kalau tamu kurasa nggak jadi masalah sebetulnya. Justru bisa jadi suasana itu kan. Malah Itu bisa jadi suasana hidup sebetulnya. Iya. Malah dia bisa manggil tamu datang ke situ. Promosi jadinya. Kalau enggak suruh aku presentasi. Iya. Amerika mau lahir anaknya. Cucunya. Lahiran anaknya. Uang kecil itu kalau untuk akomodasi. Hotel Kusari. Harusnya. Cuman mungkin mereka berpikir kita udah berikan pikir di situ. Horas, Florida Silai, Personduk Bolon Naburju. Iya, maksudnya sama aku. Iya. Siapa tahu dia bilang, "Udah lah, akun hotel aja lah tahu orangnya." Penting kita yang handle. Oke, kalau seandainya lah tempat kami bekerja lah. Kira-kira besarannya berapa buat live? Ini yang kolaborasi ya? Itu kan akomodasi tadi kan namanya judulnya kan? Iya. Iya, apalah, harus ada lah 1 juta Iya. sekali tayang ya. Memang sih ada keuntungan dan kelebihannya. Kalau di sana alat sudah lengkap semua. Selain kamera-kamera inilah untuk dari apanya kan non audio. Kalau audionya udah lengkap. Oke, nanti bisa ku coba nanti sounding sama dia nanti. Sebulan 2 kali berarti 2 ikatnya. Makan malam sekali. Iya. Sebulan 30 kali. Luga Simbolon. Nggak terbegi, tang berapa? Edak terbegi na suaraku. Sudah. Horas. Mas Yul batu pasar lama. Oke, saya pikir Kapan dimulai kan gitu. Kapan dimulai dan pastikan itu akomodasinya. Jangan sampai marbada gara-gara itu. Uangku terus. Untuk konten juga harus cepat kita berikan ya, ya. Konten apa tuh? Lagu isinya semua gitu. Ya kan harus biar Bisa nggak dicek lah sortir di- gitu kan. Iya, bisa Harus sortir dicek juga. lah. Jangan jadi kendala nanti pas kita online live streaming. terus masalah sponsor tadi. Urusan kita gimana kalau seandainya kami mendapatkan sponsor? Tetap kita bagi 5 aja. Oh gitu. Dikurangi biaya produksi.
Biaya produksi udah termasuk tadi kalau tempat kami kerja. Kalau sponsor ya, dia kan ada dua macam bayarannya. Bisa sih satu kali bayar, tapi kita yang bagi dua. Biaya produksi video klipnya itu kan satu kali bayar. Nah, baru nanti dia berapa bulan dia mau ditampilkan di situ. Itulah yang terus menerus continue. Kalau kita bisa dapat 5 aja sponsor. Mereka kan produksi videonya kan cuman biaya sekali. Yang rutin itu nanti dia setiap kali kita show baru dia tetap bayar. Tapi kan bisa kita buat taken kontrak setahun berarti 24 kalinya. 24 kali bikinlah kali 1 juta, cuman 24 jutanya. Nah gitu untuk satu sponsor. Oke. Boleh pikirkan itu. Kalau dapat 5 sponsor ya kalikan. Kalau kurasa nanti jalan yang sponsor itu saya dapat lah. Kayaknya di tempat kita kerja bisa kita. Iya. Soalnya udah lebih simpel kurasa daripada di sini. Si nanti peralatan kalian Peralatan kita soalnya banyak peralatan kami. kan itu kalau kalian yang bergerak peralatan kalian yang rusak. Kalau aku yang bergerak peralatanku yang rusak. Sama-sama gerak kita bersama rusak kita. Sama-sama gerak aja bersama-sama rusak. Sama-sama ke bengkel kita nanti. Cuman kalau punya aku kan aku modif, tinggal tutup masukkan ke apa udah selesai. Oke lah. Kayaknya klik aku itu nanti kita akan apa lagi gambarannya seperti itu aja nanti. Terus saya cari sponsor aja nanti. Iya kalian lah, kalau aku sih apa aja bisa. Kita bergerak dari dalam dulu dong nanti, baru kita sounding lagi sama beliau ini. Nah itu kan. Oke, untuk rekan-rekan semua dimanapun berada, salam rindu buat kalian. Terima kasih untuk menonton sekilas pembicaraan ini bersama rekan pro yang luar biasa, teman lama kita. Sampai jumpa lagi kita nanti lain suasana, mungkin dalam kondisi yang berbeda atau mungkin dengan live show kita dari GABBand. Sampai jumpa, salam sehat.